Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPT Syifa Fikriah. Saya akan memaparkan modul 1.2, eksplorasi konsep tugas C. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, apa kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan? Pertanyaan kedua, apa konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es pada peran saya sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan? Penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dalam upaya melakukan transformasi pendidikan harus mempertimbangkan filosofi diagram identitas gunung es. Fenomena gunung es di lautan mengajarkan bahwa kita tidak hanya mempertimbangkan sesuatu yang terlihat saja, tetapi tidak dapat menunjukkan apa yang tersembunyi di bawah laut. Di puncak gunung es merupakan karakter yang dapat dilihat dan disadari diri sendiri. Sedangkan di bawah permukaan laut yang tidak terlihat terdiri dari pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai dalam identitas diri yang diibaratkan kotak hitam di bawah permukaan gunung es. Karakter yang terlihat merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Pembiasaan positif dan negatif dapat dilakukan dengan keteladanan dan sistem aturan yang dilakukan secara konsisten. Konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es pada peran saya sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan kurikulum yang lebih baik. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik murid, guru penggerak dapat merancang kurikulum yang lebih relevan dan menarik. Salah satunya memasukkan konten yang lebih beragam dan menyesuaikan metode mengajar untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, kesadaran diri yang mendalam. Menjadi penggerak transformasi pendidikan yang efektif, guru perlu memiliki kesadaran diri yang mendalam. Ini berarti harus memahami nilai-nilai dan keyakinan yang mungkin mempengaruhi cara mengajar dan berinteraksi dengan murid. Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri dapat efektif dalam memahami dan merespon kebutuhan beragam murid. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi yang fleksibel. Guru yang berhasil dalam transformasi pendidikan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Harus terbuka terhadap inovasi, teknologi baru, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yang keempat, tanggung jawab sosial yang besar. Guru yang berperan sebagai penggerak dalam transformasi pendidikan harus menyadari tanggung jawab sosial untuk membentuk budaya belajar yang inklusif dan adil. Harus bekerja untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendidikan dan memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kelima, kepemimpinan yang membawa perubahan. Transformasi pendidikan seringkali memerlukan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan. Guru yang berperan sebagai penggerak harus menjadi pemimpin yang dapat membawa perubahan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan menggerakkan orang lain untuk berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Kepemimpinan ini dapat mengubah sekolah dan sistem pendidikan secara menyeluruh. Yang keenam, koneksi yang kuat dengan komunitas. Dalam transformasi pendidikan harus memiliki koneksi yang kuat dengan komunitas di sekolah maupun di luar sekolah. Ini dapat berkolaborasi dengan orang tua, pemimpin lokal, atau organisasi non-profit untuk meningkatkan pengalaman pendidikan murid.